Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang fungsi dan matriks. Mungkin dari materi ini akan dipresentasikan oleh Rangga dan Alif Cahya. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Matriks adalah susunan skalar atau elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A berukuran dari matriks A berukuran dari M baris dan N kolom. M kali N adalah seperti yang di bawah ini. Matriks simetri adalah matriks yang A I J sama dengan A J I. Untuk setiap I dan J, contoh matriks simetri. Contoh matriks simetri yaitu seperti di bawah ini. Matriks 0, 1 atau 0/1 adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Contoh matriks 0, 1 contoh matriks 0, 1 yaitu seperti di bawah ini. Jadi untuk matriks 0, 1 hanya berupa 0 dan 1. Untuk selanjutnya fungsi. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Misalkan ada A dan B himpunan, relasi binar F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menulisnya sama seperti di bawah ini, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau domain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menulis FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Jika FA sama dengan B, maka dinamakan bayangan image dari A dan A, di mana prabayangan image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B seperti gambar di bawah. Next. Mungkin pada materi ini bisa dijelaskan oleh Mas Alif Cahya. Oke, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang rekursif. Apa sih itu rekursif? Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh fungsi rekursif misalnya adalah fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Dalam fungsi pangkat XY, kita tahu bahwa semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan dengan 0 nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan Y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan dengan X dipangkatkan Y-1. Jika dituliskan dalam notasi matematika, definisinya adalah sebagai berikut. XY sama dengan 1 jika Y sama dengan 0, atau XY sama dengan X kali X Y
min 1 jika Y lebih dari 0. Kita lihat di atas pada definisi Y lebih besar dari 0. Bentuk pemangkatan muncul kembali di sisi kanan. Itulah yang disebut rekursif. Dan definisi rekursif selalu dimulai dengan kasus penyetop, penghenti, atau kasus dasar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Definisi rekursif yang lebih kompleks mengandung inti dari permasalahan yang akan dipecahkan. Namun, lebih sederhana dalam hal ini yang tadinya dipangkatkan dengan Y, kini bentuk pemangkatan menjadi lebih sederhana, yaitu Y-1. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring masalah kompleks jika kasus dasar atau penyetop rekursinya. Untuk X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0, hasil dari X pangkat Y adalah 1. Untuk X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3, hasilnya dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Oke. Ide dasar dalam memecahkan suatu masalah dengan rekursif adalah sebagai berikut. Oke, ini untuk contoh lainnya, mari kita lihat contoh rekursif yang jauh lebih sederhana. Jadi ini contoh penerapan rekursif dalam kehidupan sehari-hari ya. Masalah yang akan dipecahkan adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Jika masalah ini akan dipecahkan secara rekursif, maka solusinya adalah jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, pemotongan roti selesai. Jika roti masih bisa dipotong, masih bisa dipotong-potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk bisa potongannya. Oke, ini untuk kelebihan dan kelemahan rekursi. Kelebihannya yaitu solusi sangatlah efisien, dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Dan untuk kelemahannya, rekursi ini sulit dipahami dan perlu stack besar atau stack overrun. Lanjut ke materi for and selling. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang floor and ceiling. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Fungsi floor dan ceiling misalnya adalah X bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X dilambangkan dengan ceiling, dan fungsi ceiling dari X dilambangkan dengan lambang seperti. Next. Definisi fungsi floor dan ceiling adalah menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ini yang floor. Jadi seumpama ada bilangan 3,5, nilai floornya itu sama dengan 3. Next. Ini adalah definisi fungsi dari yang ceiling, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Jadi seumpama ada bilangan 3,5, itu nilai ceilingnya adalah 4. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Lanjut di materi yang berikutnya adalah modulo. Next. Apa itu modulo? Modulo atau modulus adalah fungsi sisa hasil bagi. Fungsi ini berlaku pada bilangan bulat. Dalam bahasa pemrograman, operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Sifat dasar modulo, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M.
A mod M sama dengan R, sedemikian hingga A sama dengan MV plus R dengan 0 lebih dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan R atau kurang dari M. Lanjut. Ini adalah contoh soalnya ya. Jadi contoh 1 misalnya 215 mod 13 sama dengan 16 kali 13 plus 7. 7-nya itu dari mana? Dari 16 kali 13 kan sisanya 7, hasilnya kan 16 kali 13 kan hasilnya 208, sisanya kan 7, jadi taruh situ 7 mod 13, jadi hasilnya 7 mod 13 sama dengan 7. Hasilnya yang paling kecil dari angka modnya ya, itu adalah hasilnya. Terus selanjutnya 148 mod 15 sama dengan 10 kali 15 plus min 2. Sebenarnya kalau misal angkanya terlalu berlebihan, ini kan 150 kan hasilnya, 10 kali 15 itu kan lebihnya 2, jadi kalau ada kelebihannya itu diminkan, jadi min 2. Ini sebenarnya ini salah, ini kalau yang bawah ini sama dengan min 1 kali 15 plus 13 mod 15, jadi hasilnya 13 mod 15, jadi hasilnya 13. Oke, sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.